Puji Tuhan. Haleluya. Selamat malam bagi kita semua di acara cakap-cakap tentang Tuhan. Saat malam hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Karena firman Tuhan kita percaya firman Tuhan adalah kebenaran. Kita harus sepakat dulu bahwa kebenaran itu hanya firman Tuhan. Banyak orang berkata, aku benar. Dan perasaanku, menurut perasaanku aku ini benar gitu. Tetapi kita akan lihat sebetulnya kebenaran yang sesungguhnya itu terletak di mana. Karena kebenaran itu yang menentukan kita hidup kekal atau hidup tidak masuk dalam kekekalan. Oleh sebab itu saat malam hari ini, malam yang istimewa, malam yang sangat berbahagia karena hari ini kita memperingati hari kemerdekaan. Sekali lagi saya katakan haleluya. Haleluya itu bahasa merdeka, ya, bahasa surga, bahasa pembebasan. Kalau kita anak-anak Tuhan, saya percaya kita semua yang mendengarkan channel ini adalah anak-anak Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi semua kita yang mendengarkan acara ini adalah orang-orang yang merdeka. Jadi ketika kita percaya kita adalah orang merdeka, ya kita harus tetap tinggal dalam kebenaran. Jadi kebenaran itu harus kita hidupi. Kita tinggal di dalam kebenaran itu. Tinggal di dalam firman itu. Judul firman Tuhan saat malam hari ini yaitu merdeka dari kutuk dosa. Mungkin kita berkata, aku kan sudah lama ikut Tuhan, aku kan sudah Kristen. Dari lahir, kecil sekolah minggu, remaja ikut ibadah remaja, bahkan sampai bapa, lanjut usia aku Kristen. Tetapi masihkah kita tinggal dalam kebenaran? Kalau kita tidak tinggal dalam kebenaran, maka hidup kita di bawah kutuk. Hidup kita tinggal dalam kutuk. Dosa itu kutuk, dosa itu maut dikatakan. Jadi Yohanes 8 ayat 32, mari kita lihat ayat firman Tuhan saat malam hari ini. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Saya akan bacakan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya ulangi lagi. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi di sini jelas dikatakan dalam kitab Yohanes 8 ayat 32 bahwa orang yang merdeka itu adalah orang yang tinggal di dalam kebenaran. Bukan orang yang tinggal di dalam merasa hidupnya benar. Jadi ketika kita tinggal dalam kebenaran, dikatakanlah di dalam firman Tuhan ini, maka kita adalah orang-orang yang merdeka. Bagaimana ciri-ciri orang yang tidak dalam kemerdekaan, tidak dalam hidup dalam kebebasan, yaitu ikatan kutuk dosa? Yang pertama dalam 2 Petrus 2 ayat 14, ciri-cirinya adalah 2 Petrus 2 ayat 14, ciri-ciri orang yang hidupnya tinggal dalam dosa, hidupnya di dalam kutuk dosa, itu adalah 2 Petrus 2 ayat yang ke-14. 2 Petrus 2 ayat yang ke-14. Saya bacakan. Mata mereka penuh nafsu zina, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada saudara-saudara, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan saat malam hari ini. Orang-orang yang merdeka, yang terus tetap kita bertahan terus dalam kemerdekaan iman percaya kita kepada Tuhan. Mari jauhi ini. Ada orang yang matanya penuh dengan nafsu zina. Bagaimana orang yang seperti ini? Orang yang seperti ini tidak ada perasaan jemu-jemu untuk berbuat baik, katanya, untuk berjemu-jemu untuk berbuat dosa, ya. Maaf ya. Hidupnya selalu aja kalau bangun pagi berpikir dosa. Nggak ada penyesalan sedikit pun dalam hidupnya.
Mungkin kita orang yang jatuh dalam dosa, pagi bangun jatuh dalam dosa, siang kita jatuh lagi, tetapi masih ada perasaan menyesal untuk tidak tinggal dalam dosa itu. Kita benci kepada dosa itu, kita jijik kepada dosa itu, tetapi kita rindu lepas. Kita bukan bagian dalam kutuk itu. Kita adalah bagian orang-orang yang akan dimerdekakan itu. Tetapi ada orang yang dikatakan 2 Petrus 2 ayat 14 ini, mereka memang mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Ini hati-hati. Ini berbicara bukan soal orang yang tidak percaya, tetapi ini berbicara soal orang yang sudah percaya. Berbicara soal anak Tuhan yang sudah percaya. Anak Tuhan, bahkan seorang hamba Tuhan, bahkan seorang pelayan Tuhan. Karena ini berbicara seorang nabi, Bileam. Mata mereka penuh nafsu zina, mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Ini kita harus jauhi. Haleluya. Mereka memikat orang-orang lemah. Yang sebaliknya seharusnya kita anak-anak Tuhan, ketika kita melihat orang yang lemah, kita ikat dia dengan kasih Kristus. Kita berikan kekuatan lewat firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang hidupnya di bawah kutuk, dia mengikat, memperdaya orang-orang yang lemah. Hati orang yang hidup dalam kutuk itu dikatakan dalam 2 Petrus inilah hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Berbicara soal serakah di sini, kalau tidak ada pernah puas dalam hidup. Itu salah satu contoh. Udah ada rumah satu, maunya dua. Yang gak pernah bersyukur kepada Tuhan. Yang paling parah lagi, udah ada istri satu, maunya tambah lagi. Itu parah sekali. Udah Kristen lagi. Jadi ya, kalau ini pas kena dia ini, benci dia sama aku ini. Gak suka dia. Memang seperti itu. Saya minta maaf, tetapi itu kebenaran yang akan menghidupi kita supaya kita tidak tinggal di dalam kutuk itu, supaya kita menjadi anak Tuhan yang merdeka, menjadi anak Tuhan yang betul-betul dimerdekakan oleh kebenaran itu. Mari katakan kepada, kalau ada kiri kanannya, kalau ada anaknya di situ, ajarkan dia jangan serakah, bilang. Serakah ini membuat kita tidak pernah bersyukur. Orang yang serakah nggak pernah mengucap syukur, apalagi menyembah Tuhan nggak bisa. Karena apa? Di pikirannya terus merasa Tuhan itu kurang memberkati dia. Maka orang yang seperti ini, mereka lah orang-orang yang terkutuk, kata 2 Petrus pasal 2 ayat 14. Mari anak-anak Tuhan, saya percaya kita semua orang-orang yang hidup dalam kebenaran, yang mendengarkan acara ini, firman Tuhan hari ini, kita tetap tinggal dalam kebenaran. Seterusnya dia 2 Petrus 2 ayat 15 berkata, 2 Petrus 2 ayat 15 ayat seterusnya, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Ini hati-hati. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ini masalah upah, ya. Kita kan sudah percaya firman Tuhan. Orang yang percaya, orang yang tekun ikut Tuhan, ada upah. Jadi ini masalah upah. Kan kita itu ikut Tuhan, rindu ada upah. Kalau nggak ada upah, sia-sia dong perjuangan kita. Di surga ada mahkota, itu upah. Tetapi keselamatan itu memang cuma-cuma. Tetapi di sini berbicara orang yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan jahat. Akhir-akhir ini saudara kasih dalam nama Tuhan, banyak orang menghalalkan segala cara. Dan oleh karena mereka tidak, ini berbicara soal kembali lagi, berbicara seorang anak Tuhan lagi. Mari jangan buat hati Tuhan sakit. Saya ingatkan kembali kepada kita, mengingatkan ya, meninggalkan orang yang meninggalkan jalan yang benar itu adalah mereka tersesat.
mereka lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor, suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan jahat. Saya pastikan kita semua di tempat ini yang mendengarkan acara ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Orang-orang yang dikasihi Tuhan tinggal dalam kebenaran. Orang yang tinggal dalam kebenaran, dia nggak suka. Saya ingatkan kembali kita, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, nggak suka namanya upah yang nggak benar. Memang ya ada upah, tetapi ada upah yang nggak benar. Kita sudah tahu. Tetapi mari kita jauhi itu. Amin. Menjauhkan diri daripada hasil yang tidak benar. Hasil kesepakatan antara 2 atau 3 orang dari saya bisa katakan itu korupsi. Bisa aja. Banyak hal, tetapi itu kita harus jauhi. Karena kitalah orang-orang yang benar. Amin. Aku gak enak rasanya. Apalagi ada orang lagi berkata sehari-hari ini, mencari uang yang haram aja susah katanya. Apalagi mencari uang yang bagus. Saya ingatkan kepada anak-anak Tuhan, kalau kita di jalan yang benar, upah orang benar itu ada. Kalau kita berjalan di jalan firman Tuhan yang benar, ada berkat orang yang menanti-nantikan Tuhan. Memang gak sesuai dengan waktunya kita. Waktunya Tuhan lah, karena Tuhan yang memberi upah. Mari anak-anak Tuhan, berjalanlah terus dalam kebenaran firman. Saya ingatkan kembali kepada kita, jangan mau hidup dalam kesepakatan orang fasik yang menerima upah yang tidak benar. Dan di sini dikatakan kembali pada kita anak-anak Tuhan, mari hanya yang benar itu, hanya jalannya hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk percaya kepada Tuhan Yesus ini memang gak susah. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Percaya kepada Yesus itu salah satu jalannya kita bisa tinggal dalam kebenaran, supaya kutuk itu bisa diambil dari kehidupan kita. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, saya langsung saja bacakan di Yohanes 14 ayat 6, dikatakan dalam firman Tuhan di sini bahwa kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau hidup kita benar, yaitu ikuti jalan Tuhan Yesus. Ikuti Tuhan Yesus, jejak Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus itu bagaimana? Dia suka mengampuni. Saya ingatkan kembali kepada kita bahwa anak-anak Tuhan itu paling sering menyakiti hati kita siapa? Kalau suami, istrinya. Kalau istrinya paling sering disakiti oleh siapa? Oleh suaminya. Jadi ya sering mengampuni suami dan istri. Kita harus tahu yang paling penting, yang paling terutama, yang paling utama yang harus kita berikan pengampunan itu kepada siapa? Ya hubungan kita yang lebih dekat itu kepada siapa? Yang paling utama saya katakan itu kita minta ampun kepada Tuhan. Dan kita minta ampun kepada orang yang paling dekat itu istri kita atau suami. Supaya apa? Tidak terhalang berkat Tuhan kepada kita. Itu jalan kebenaran. Kalau orang yang suka menyelidiki kebenaran, kita suka belajar kebenaran firman Tuhan, kita pasti tahu jalan kebenaran itu. Karena apa? Kita suka belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita bisa bebas dari kutuk dosa? Harus mau belajar kebenaran. Amin. Harus mau belajar kebenaran firman Tuhan. Harus mau mendengar firman Tuhan. Harus mau mendengar kesaksian firman Tuhan. Harus mau mendengar dan memuji Tuhan. Disinilah letaknya kita mau kembali lagi tinggal lagi kepada jalan yang benar. Puji Tuhan. Supaya kita tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kebenaran itu akhirnya akan memerdekakan kita. Mari, dikatakan oleh Yohanes 8 ayat 32 tadi, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi tidak ada jalan lain untuk bisa membebaskan kita. Tidak ada jalan lain, tidak ada lagi kebenaran-kebenaran yang lain, yaitu hanya firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi kebenaran itu
Terang itu hanya datangnya dari Yesus. Jadi kita bisa melihat jalan itu ketika ada Yesus dalam hati kita. Kebenaran itu akan memerdekakan kita dari kutuk dosa. Saya pastikan kalau kita sudah bebas, kita akan melihat kemurahan Tuhan. Sungguh indah kita melayani Tuhan. Sungguh indah kita mengiring Tuhan. Karena apa? Hidup dalam kebebasan. Hidup dalam kemerdekaan. Saya ulangi kembali, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan firman Tuhan, tetapi saya mengingatkan kepada kita sebagai hamba Tuhan, jangan tinggalkan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita gantikan kebenaran itu dengan yang lain, dengan kebenaran-kebenaran kita. Jangan kita gantikan karena kita jatuh dalam dosa yang satu, kita ambil kebenaran kita untuk membenarkan perbuatan-perbuatan dosa kita. Jangan sekali-sekali melakukan itu, kata firman Tuhan. Tetapi kalau kita sudah tahu firman Tuhan, tetaplah tinggal dalam jalan firman Tuhan, supaya kita tetap dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kebebasan yang sudah Tuhan sediakan. Merdeka itu artinya adalah hidup dalam berkat Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan. Ada kebebasan. Kita bisa bebas memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Tidak lagi penghalangnya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan lagi duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan lagi kita menjadi orang-orang yang hidupnya tadi suka berbuat dosa, yang memikat orang-orang yang lemah tadi, hati mereka yang terlatih dengan keserakaan tadi. Tinggalkan semua itu. Kita sekarang melangkah kepada kebenaran. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita merdeka.